mati pas. Waktu itu. Di kala itu. Ini batu yang kita cari nih. Orang tuh nyari-nyari kill, kita nyari-nyari batu ya. Ini batu kan koleksi. Kolektor batu kita. Batu ini yang dikoleksi sama bapak-bapak. Batu Apa sih namanya tuh? Akik. Aduh, batu aki. Akik. Batu akik. Akik-akik ya. Iya. Mulai tidak jelas pembahasan Apa? kita. Udah main game 5, Pak. Game 5 Udah jam jam 5 ya. 10 malam gitu ya. Tapi masalahnya hari pertama, biasanya tingkat kehaluan kita itu masuk di minggu ketiga. Karena ini hari pertama yang challenging, Pak. Oh iya ya, kita sudah beraktivitas dari pagi tadi. Betul, menerjang macetnya Jakarta. Jakarta. Betul. Dan mengejar waktu untuk ngisi di sini. Jakarta, Indonesia. Yes, begitu macet. Iya. Sangat macet Tapi ya, it's okay. Yang penting kita sudah sampai, sudah cash juga di PMGC dan terpukau dengan permainan tim-tim di PMGC. Tapi biasanya ya kalau kita ngomongin liga yang panjang kayak gini, serunya itu di awal sama di akhir loh. Iya. Di minggu awal sama minggu akhir. Minggu akhir mulai barbar, minggu awal adaptasi. Yes, Minggu itu tengah dia. tuh paling boring pasti. Karena udah masa-masa mereka ini kan, Stabil-stabil aja. kestabilan mereka aja. Kecuali emang niatnya kita harus menjatuhkan tim ini, kita harus meratakan tim ini, itu Cuma baru beda cerita lagi. Dulunya PMCO pas, karena kan kalau mereka lagi merencanakan tabrak-tabrakan, Ah, kita tuh bareng mereka pas. betul. Lagi di luar, kita lagi istirahat kan. Kita tahu briefingnya. Iya. Karena mereka nanya, "Bang, mereka setup kayak gimana, Bang?" "Oh, kayak gini. Kita tabrak nanti di sini." Wih, jangan salah guys. Waktu PMCO, caster juga menjadi analisa untuk beberapa tim, memberikan Bantu-bantu. inputan-inputan. Karena kan tim hanya basicnya ya udah ngelihat fokus in game mereka aja gitu. Kalau caster kan kita tahu beberapa spot-spot gitu, Bu. Gitu. Itu pun kalau kita inget. Betul, kayak tim ini ngambil tempat ini nih, hati-hati gitu kan. Atau enggak tim ini suka rebut-rebutin mobil-mobil kalian, atau enggak mereka tuh kalau turun di kota kalian setupnya kayak gini gitu kan. Betul sekali. Yang player kan kalau udah selesai main, otak tuh kadang-kadang masih panas, pengennya tuh istirahat gitu kan, duduk. Yap. Ya kita caster ya membantu sebisanya lah. Sebenarnya satu hal sih yang paling gua kangenin dari turnamen offline, Apa? gua bisa ngelihat ekspresi player ketika habis tusun atau pas lagi seneng-senengnya waktu lagi break antar match. Kayak habis chicken tuh nggak habis hasil bagus gitu Betul, kan. kayak waktu PMCO kan begitu kita kelar match kita langsung ke backstage kan. Backstage kita Iya. gabung sama player-player lain, ngobrol baik dari negara kita ataupun dari negara-negara tetangga. Kita ngobrol join juga sama caster-caster dari negara lain. Itu kayak ngebuat pemikiran kita nge-cast tuh lebih terbuka karena nggak cuma player guys yang butuh referensi spot, rotasi dan lain-lainnya, tapi kita juga ngobrol sama caster-caster negara lain tentang topik pembahasan. Biasanya lu early game ngebahasnya apa, mid game Iya. ngebahasnya apa, late game ngebahasnya apa, terus mancing hype-nya tuh kayak gimana. Jadi kita sharing, tuker informasi juga. Atau misalnya ntar kita nanya, tim ini biasa mainnya kayak gimana? Yap. Tim negara lu gitu kan. Oh, mereka tuh mainnya kayak gini. Jadi ada gambaran kita di Betul. gameplay tim tersebut. Ataupun lebih simple. Kayak mereka ngomong, "Oh, ntar tim ini suka ngambil tempat ini nih, bakal ada fight." Jadi ketika udah mulai masuk ke area tersebut, oh kita tahu nih bakal fight bentar lagi. Yes, jadi dapetin insight dari caster-caster lain juga lah, dapat Bertukar informasi. pembahasan juga karena kan caster-caster dari negara lain juga nge-cast league di negara mereka, nge-cast turnamen PUBG M di negara mereka juga. Tentunya mereka lebih menguasai drop spot ada yang ada di in game gitu. Yang lebih ngerti liga mereka ya mereka. Betul. Makanya kita butuh bertukar informasi juga. Oke, back to the beat. Back to the cast. Dan kali ini kita bakal melihat beberapa pergerakan juga dari tim-tim yang sudah mengamankan high ground position terlebih dahulu, seperti dari tim A1 Esport. Walaupun tadi sempat bertetanggaan dengan tim RRQ, tapi tidak ada baku tembak di antara mereka. Mereka hanya sharing position aja dan hanya mendapatkan beberapa informasi. Ini kalau nggak salah tempat yang lagi suka diperebutkan sama tim-tim. Gue sering ngeliat ya, bahkan di klasik pun itu jadi salah satu transit point beberapa tim. Betul. Karena ke cover 3 batu dan itu modelnya kayak mangkok gitu, Flo. Lu kalau ngepron nggak bakal ketahuan. Betul sekali. Tapi baik lagi, tempat yang enak adalah tempat yang ramai diisi oleh tim-tim lain. Yes. Ketika kita mengambil tempat yang enak atau tempat prima ya, tempat terbaik di zona, itu pasti dipantau oleh 2, 3, 4, 5, ya banyak lah tim-tim lain tahu itu tempat enak gitu kan. Pasti. Dan nggak semua tim cuma sedang ngintip. Ada tim yang ada nggak ada, sikat. Gue ada fun fact nih. Apa tuh? Lu lihat sekarang RRQ, Ya. semua player mereka ada nomor di nickname mereka. D2E, Beer 11, iya. G9, Ernie 007. Dimarahin Ernie. Lu kenapa nggak ada nomor? Senior juga ganti nama dia. Emang iya? Senior 5. Emang iya? Enggak, gua ngasal Gua- doang. Gue nanya lagi. Gue kira beneran, bentar
Gue penasaran Flo, nggak bisa. Oh senior gak ganti nama. Ernie di sini juga masih Ernie. Jangan-jangan senior O-nya ganti O. Ada angkanya, yang penting kan Nggak, ada angkanya. Seniornya I-nya 1. Bisa. Seniornya itu kita bikin makin alay lah. S3N10R. R kecil. R kecil. Ya ampun, receh ya Allah. Aduh. Tapi kalau lihat di daerah Pochinki ya, di ada bangunan gereja dan juga di bangunan farm atau rumah-rumahan di luarnya sudah diisi oleh tim Secret dan juga ada tim lain yang mengisi bangunan gereja high ground ya, tim nomor berapa tuh? ISL, Cari dan kawan-kawan. Oke, Keser kalau gabut gini banget ya. Sabar. Ini pertama kali nggak pas ketika kita nge-cast tuh ada logo timnya sebelahnya. Dari tadi game pertama kayak gitu. Nah, gue kayak baru ngeh loh kayak di PUBG Mobile bisa kayak gini. Coba guys, kalian ingat-ingat lagi. Gue soalnya juga lupa. Kalau nge-cast Indo sih, gue jamin gak ada logo timnya. Nggak ada logo tim sebelahnya. Iya, kan? codingannya beda soalnya kan. Dan ternyata Secret Jin akan bertemu dengan tim Red Alliance dari Indonesia. Kingsville berada di jarak yang cukup jauh, sedikit terlambat dalam melakukan backup, dan ini malah ngebuka posisi backup dari tim Secret Jin. Betul, ter-HBD kali ini ya oleh para Red Aliens kali ini, dimana mereka menjaga compound di open field. Dengan mereka juga cukup ramai posisinya, di mana mereka masih berkeluar area farm, baru masuk ke area pegunungan, dan ini kalau zonanya ke arah Rozok, ini bakal dua kan? Ini dua, ini kan? mau 2 ketiga. Iya. Ini kalau sampai ke Rozok pas rusuh sih. Oh enggak, untung aja. Agak untung mendona aja. ya. Ya, dan BTR masih menemukan tempat yang enak. BTR tampaknya kalau mau pindah itu ke rumah 2 di atas tuh. Mereka cuma itu resiko karena mereka perlu melewati tim TSJ. Mereka juga mungkin bisa tembaki oleh Zeus dan kawan-kawan semua. Ada footballis juga tuh yang lagi rotasi. Ada footballis juga betul. Tapi kalau mereka tahan nih, tunggu footballis lewat, bisa nge-HBD ataupun ngedapetin beberapa catch tambahan ke arah footballis. Bener, ada yang gerak tuh ke arah rumah 2-nya. Oke, dan footballis menurut gua mereka bisa kena sandwich karena di high ground kanan mereka tuh ada 2 tim yang akan bertengger di area sana. Ada Secret Jin, ada 4AM juga, terus kirinya ada Bigetron, dan BTR juga sudah mulai bergerak menuju ke bagian tengah dari circle-nya, semakin menuju tengah dan akan meninggalkan beberapa player di arah belakang. Tapi sepertinya satu player dari footballis sudah mulai mendekat menuju ke arah Bigetron. Secret juga sudah mulai melakukan rotasi. Silih berganti, semua tim akan bergerak untuk mendapatkan tempat-tempat yang paling enak. Kali ini Secret akan menuju ke drop zone awal mereka di regional mereka. Betul. Tapi kita bakal ke ini juga dari tim Secret ya, setelah kembali ke area Pochinki. Mereka juga sudah mulai beberapa tim mengisi daerah-daerah Pochinki dan sekitarnya. Zeus supaya mereka ada ASL juga di rumah garasi di mana mereka parkirin dengan cukup rapi kali ini ya. Mobil-mobil koleksi mereka. Oh, gua kira tadi UASnya nutup pintu belakang, tapi ternyata sebenarnya ada cara lagi pas yang orang suka ngelakuin. Mereka mundurin UAS, tapi kasih celah di tembok ujungnya tuh. Terus orang ngumpet situ. Kan ketika lu nge-rush rumah, lu tuh nggak tahu ada orang ngumpet di balik mobil. Kayaknya gue pernah ngelihat kejadian kayak gitu deh. Gue pernah nge-cast turnamen di mana turnamennya itu hampir kayak gitu setupnya. Biasa kayak gini pas, mereka tuh ngehalangin pintu, terus mereka ngumpet di balik pintu juga. Betul. Jadi waktu orang lewat tuh nggak tahu dan nggak bisa masuk dari belakang. Gue pernah lihat setup yang kayak gitu. Kalau nggak salah nge-cast sama lo deh, Bro. Nggak tahu gua. Kalau standarnya kan ledakin mobil di tangga kan, lalu pecahin pintu supaya orang nggak bisa naik ke atas. Itu buat zona akhir biasanya. Udah zona akhir, naikin UAS, pecahin, ledakin, pecahin pintu semua. Standarnya itu yang lo bilang tadi kan, kalau di rumah garasi kayak gitu ngeganjel tangga, ngancurin pintu seperti yang lo bilang. Iya. Trik-trik lainnya kayak kecil-kecil gitu, kayak tempelin mobil ngumpet di belakangnya, atau misalnya kayak mobil diparkirin di ujung, masuk ke driver seatnya gitu kan, nungguin orang lewat, ya gitu-gitulah. Trik-trik yang orang tuh kalau lihat sekilas tuh nggak nyadar ada orang ngumpet. Tapi tadi secara nggak langsung ya, kalau lo inget yang di early game tadi, yang ngejemput di gear gopol tebing tuh, itu juga sebuah trik loh. Kayak bagi lo turunin ke bawah sedikit biar temen lo tuh naik tanpa dia harus tryhard buat manjat sambil jongkok. Betul. Tadi tuh kalau waktu dia udah gerakin mobil gue tahu, tapi kalau dia nggak ngelakuin gue tuh nggak kepikiran. Betul. Tapi pas dia ngelakuin gue kayak wah ini mau majuin mobil nih buat orang masuk ke dalam kan. Nonton turnamen kayak gini tuh banyak ilmu-ilmu baru yang akan kalian dapetin guys, karena biasanya beberapa pro player itu nyembunyiin trik mereka supaya nggak terlalu ke-publish. Buat ini? Iya, buat di turni-turni gede kayak gini. Nanti kalau udah ketahuan, udah ke spot, mereka bakal cari trik yang lainnya lagi. Betul. Jujur aja gitu, kayak gue nonton PUBG udah beribu-ribu jam mungkin ya. Main juga udah mungkin udah 1000-2000 jam gitu. Tapi ada ya trik-trik yang lucu yang gue tuh gak nyangka bisa dilakuin. Sakit banget. Oh, tampaknya bakal ada seorang Mato ini mulai menokin orang-orang di sekitar areanya dia. Tapi dari tim DA ya, tim yang agresif banget dari ini awal bakal permainan. BTR bakal fight. Iya. BTR bakal fight. Ini BTR harus push ke arah RT atau ke arah tim nomor 18. Kayaknya bakal tabrak ke high ground deh. Iya.
bakal dibatu-batuan high ground. Yes, Oh harusnya. bener aja Zuxi Betul. ketangkep oleh Ales Jax kali ini. Kita bakal lihat fight antara BTR dan juga tim lawannya kali ini ya. Dan tampaknya Beer juga join the fight. Oh, BTR Luxi. kejepit 2 tim sekaligus. Luxi terkenok, berarti 2 player BTR terkenok, bahkan Zuxi sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini ada 3 fight di arah 3 tempat yang berbeda, dan kali ini dari tim Secret iShoot berhasil melakukan finishing point ke tim yang sudah dia lihat dari Elite United Team. Iya, kita bakal ada tim iShoot juga. Tim Secret ya, lagi berusaha free untuk pindah posisi. Dia nggak mau Tapi nembak. kayaknya dari Luxi juga bakal kenok nih pas Luxi. Luxi tadi kalau nggak salah 2 player BTR kenok deh. Iya, 2 kenok, 1 di finish. Wah, ini ke gunting cuy BTR. ini kegunting banget Ya, sih mereka. kiri mereka RRQ, kanan mereka dari Elite United Team. Bener-bener kepres banget, bahkan dari BTR mereka terpaksa menghancurkan vehicles mereka untuk dijadikan tameng terlebih dahulu, walaupun posisi mereka belum terlalu masuk ke dalam zona. Betul, tapi dari seorang Luxi sudah agak lebih back off ya dengan dia pindah posisi juga. Yang agak bahaya itu Microboy. Cuma memiliki beberapa mobil yang dapat dijadikan cover. Di sini BTR PR berat banget ini, baru circle keempat juga. Jadi kalaupun dia ke take down ini point placementnya nggak terlalu tinggi ya. Harus bener-bener try hard banget, karena bisa dibilang dari BTR kita belum ngelihat best placement yang dia dapatkan dari 4 match yang sudah berjalan, Betul. atau dari 2 match yang udah mereka lewati. Oh, BTR berhasil nge-revive ya BTR? Enggak, Zuxi ke N. Itu ada dua. Mana sih? Tiga tuh, tiga. 3 kan? Iya, 1 Ya, ke N. Susi doang tadi kan, gue Iya, kira Zuxi 2 doang tadi. ke N. 2 ke knock, 1 ke finish, dan RRQ masih ngepres dari arah sebelah kiri, sementara Luxi masih mengintip untuk mencari informasi dari Elite United Team yang ada di bagian kanan mereka. Secret juga sudah mulai melakukan pergerakan. Kali ini semua tim akan berpikir langsung ngambil jalan pintas garis lurus ke zona, atau mereka bakal muterin circle-nya dulu untuk mendapatkan tempat yang lebih nyaman. Dan BTR akan memainkan granatnya, dan seperti biasa granat dari BTR benar-benar amazing, berhasil mendapatkan 1 player yang ada di balik batu. Kali ini Luxi bakal melempar granat berikutnya, sudah mulai dimasak dan dilempar ke arah atas. Finishing point berhasil didapatkan hanya dengan menggunakan granat. Hujan meteor dari Bigetron benar-benar memporak-porandakan defensive area dari tim yang ada di high ground. Betul. A1 benar-benar kerepotan. Spesialisnya BTR memang lempar-lempar baso jarak jauh ya, dan tampaknya kita bakal dari tim A1 sudah mulai kerepotan dengan lemparan bom jarak jauhnya BTR yang sudah menjadi ciri khasnya para Red Alien kali ini ya. Ini bisa dibilang tuh granat atau utility setup dari BTR tuh ultinya BTR tuh ya. Ultimate BTR ya. Ultinya BTR. Kalau full move-nya ya, full kombonya itu abis lempar bom di rush, Wah, itu dia. diputer-puter langsung ke mereka. Itu udah bener-bener bikin bonyok musuh, Pak. Mereka bergerak tuh bener-bener rapi banget. Ryzen akan ngebuka dari arah tengah. Dia masih menjadi ninja terlebih dahulu, mengintip setup yang sedang dilakukan oleh A1 kali ini. Oh. Melempar beberapa utilities lagi menuju ke arah pemain-pemain dari tim A1. Belum ada yang terlihat, akan dilempar menuju ke bagian belakang dari mobil, dan Ryzen menerima beberapa damage, namun dia masih cukup aman di balik 1 batu. Ini akan menjadi long fight antara BTR dan juga A1. Dar! Hampir men-take down tambahan anggota lagi. Ryzen perlu menahan sakitnya Blue Zone kali ini dengan first aid kita dimiliki. Harus pindah posisi dikit lagi ke kiri dan harusnya masih cukup aman. Dari seorang Sinister juga bakal menggunakan first aid kit. Tampaknya BTR dari open field cukup mempressure pergerakan dari tim A1 ya. Tidak membiarkan mereka hidup terlalu lama di daerah high ground. Proning. Microboy sudah menemukan informasi dari lompatan dia juga dan berusaha memberikan pressure dengan meledakkan mobil sebelahnya. Betul, Ryzen masih menjadi ninja di dalam smoke. Dia bakal nge-backstep 1 pemain yang ada di balik UAS, lempar molotov menuju ke arah sebelah kiri dari UAS, dan kali ini sudah mulai disadari dan sedikit terbakar. Nice Terkena banget. bakaran api asmara dari seorang Ryzen. 1 down dari A1, dan kali ini proning shoot menuju ke arah 2 pemain dari tim Bigetron, namun masih bisa bertahan di balik batu. Terspot posisi setup yang sedang dilakukan oleh A1 kali ini, tapi dari arah sebelah kiri ada yang tidak diduga-duga menembak ke player dari Red Aliens. Betul, 2 lawan 2 kondisi kita bakal Oh, dari di end? Ryzen bakal ke spray down di dalam smoke, tapi Luxi melakukan trading juga. Kalau ini Luxi bisa meratakan lawannya, dia bisa langsung buru-buru menyelamatkan anggota. Oh, nggak bisa diselamatin lagi ini. Ini 1-on-1 murni. Betul. Mencari kill dan mencari posisi. Luxi bakal maju. Jump shoot! Dan menangkan fight-nya. Luxi meratakan lawan dan sekaligus mendapatkan 5 point kill pada game kali ini. Tapi sayang sekali temennya nggak bisa di-revive. Di lain sisi kita bakal dari tim X dan juga tim Secret saling fight, dan tim X bakal pulang ke arah lobby. Oh my god, itu fight yang bener-bener intens banget terjadi di semua sisi. Kalau lu perhatiin kill feed-nya itu nggak berhenti-berhenti, Flo. Iya, nambah terus, dan tampaknya zona pun sudah pindah ke area lerengan school ya, dan kita bakal apakah BTR bisa memaksimalkan poin mereka pada kali ini dengan 5 poin kill yang mereka sudah kantongi. Betul sekali, dan kali ini dari Alpha 7, 1 pemain mereka bakal datang dari arah overground, masih bermain di arah Shake yang ada di bagian bukit. Kali ini melakukan pick tipis, berhasil mendapatkan 1 finishing point dilakukan, dan follow up 2 player begitu saja datang menuju ke arah broken Shake-nya. Jump shoot kanan dan kiri digunting.
dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Iya, kita bakal lihat di tim Alpha 7 dengan sangat cepat langsung mengambil daerah pos ya, tempat terenak biasanya itu. Ya, Dan kita bakal sangat lihat juga dari lain sisi ya, cukup banyak tim yang sudah mulai pressure ke arah lereng-lereng mencari tempat terenak, cover dari batu, forting juga, cover di pohon. Tapi ini baik lagi tempat yang terbuka. Siapa yang punya mobil terbanyak harusnya dia yang paling menguasai area zona ini. Benar, Tapi masalahnya kayak kan ya, juga pulang ke baru arah dibilang. lobby pada kesempatan kali ini ya. Ya tapi setidaknya mereka mendapatkan beberapa poin kill. Satu blind spot yang tidak diketahui oleh Footballist membuat pemain mereka lengah. Dan Gonzo mendapatkan satu pemain dari tim Footballist. Namun belum di finish. Ini juga menjadi last man standing loh. Tinggal Gonzo seorang diri dari tim KP. Betul, dia pun perlu untuk pindah posisi kali ini dengan smoke yang dimiliki. Dan di lain sisi dari Mereki masih menggila juga ya di pojok-pojokan circle, menahan dan menyayuri tim-tim lain yang sedikit telat. Tapi tampaknya cukup banyak anggota yang mulai bertumbangan, cukup banyak tim yang mulai berjatuhan juga dengan circle yang begitu open kali ini. Dari tim EUT juga bakal tumbang. Gonzo akan kesulitan menyelamatkan teman-teman, dan tampaknya dari tim-tim lain juga langsung memotong tim lain yang belum memiliki posisi enak. RRQ lihat dari minimapnya tadi waktu dibuka, posisi mereka high ground, posisi mereka ada forting, dan Ujung itu circle. enak banget buat lihat ke arah lower groundnya. Betul, dan mereka pasti kosong areanya karena zona itu nggak pindah. Mereka udah kontrol area dari tadi ya. Zonanya nempel banget sama mereka. Jinan juga barusan mendapatkan beberapa knock dan ada beberapa player juga yang sudah di finishing. Bahkan dari Ernie juga sudah mulai menambah beberapa pundi kill untuk tim RRQ, memulangkan satu tim bahkan menuju ke arah lobby. Kali ini RRQ mendapatkan jumlah kill yang sangat dominan sekali untuk di match kelima hari Sekaligus meng-clear area mereka. Yap. Mereka doang yang benar-benar punya ujung bawah circle dengan sangat-sangat ini. nyaman. Bir. Oh, masih tercover satu pohon di bagian high ground. D2E masih berusaha untuk mengontrol angle bagian kanan dan itu Glacier yang sakit banget damage-nya. Abeli bener-bener low HP barnya. Biru-biru badannya dan ternyata ke take down sama D2E, dan tampaknya tim Zeus juga bakal pulang ke arah lobby. Tinggal berapa tim di sini? Kurang lebih mungkin 5 tim lagi kali ini, dan Aishus bersama dengan Highboy bakal langsung maju ke depan dan bakal coba untuk forting di ujung-ujung circle di pohon kali ini. Wih, mereka mepet ke arah RRQ. Tapi harusnya bunyi kendaraannya kedengeran sih. Harusnya bunyi kendaraan dari Secret tadi kedengeran sama tim RRQ. Sementara kali ini dari KP masih berusaha melakukan setup last man standing dan harus menghadapi beberapa player juga dari Footballist. Kayaknya mereka bakal merelakan satu pemain mereka, dan ada satu titik blind spot yang tidak terdeteksi. Konina Power dipulangkan ke arah lobby. Betul, tampaknya 4 AM juga bermain dengan cukup pasif pada kali ini, hanya memiliki 1 kill juga menyisakan 2 player mereka, tapi zona kali ini cukup enak untuk mereka kalau mereka bisa mempertahankan yang melawan tim Alpha 7 kali ini. Betul. RQ dengan 3 anggota mereka juga menyebar dengan cukup luas, mengambil tempat cukup enak, dan kayaknya 3-1 deh. Satu lagi mungkin udah bisa bener, D2E langsung ngeflank ke arah high ground. 1-1-2 nih jatuhnya setup mereka. Iya, 1-1-2. Betul, nge-split 2 player nge-stick, 2 player lainnya nyari posisi-posisi blind spot yang tidak diketahui oleh tim-tim yang tersisa. Dan Alpha 7 juga sudah mulai bergerak kembali walaupun mereka masih bermain di arah lower ground. Setup smoke terlebih dahulu, satu setup smoke sudah mereka keluarkan, 2 kali ini setup smoke. Dan Footballist juga sudah dipulangkan ke arah lobby karena posisi mereka sudah diketahui oleh beberapa tim yang tersisa kali ini. U-Hike terkena granat dari Beer 11, kembali tumbang satu pemain dari tim Secret. Sementara dari 4AM yang kali ini mereka sedikit mendominasi dari segi circle. Betul, tapi itu baik lagi, tempat mereka enak tapi terlalu enak. Tinggal Pasti 4 akan ada ya? tim-tim lain yang mulai mengincar area mereka ataupun pengen nge-clear pojokan circle. Yes, gua rasa dari 4AM harusnya mereka jadi vacuum cleaner. Ngebersihin. Nyedotin tim yang nggak masuk ke zona atau ngambilin beberapa kenok yang udah dikenokin sama tim lain. Tapi semua udah masuk circle. Itu dia sekarang nih. Mereka udah gak sempet motong-motongin tim lain. Sekarang dari tim Secret yang lumayan ditekan oleh pergerakan tim RRQ yang terus melempar bom, lempar bom lagi, dan memberikan tekanan terhadap posisi mereka di balik satu UAS dan juga pohon. Yes, tapi dari G9 dia sudah mulai bergerak menuju ke arah lower ground. Kali ini spray through the smoke. Bahkan kali ini dari Alpha 7 berhasil mendapatkan U-Hike. Akan ada close combat sepertinya. Posisi dari Secret terspot oleh 2 tim kanan dan kiri, mereka ke sandwich dan dikonfirm menjadi sebuah kill. Secret dipulangkan menuju ke arah lobby. Ya, dan 12 kill bagi tim Gila RRQ kali banget, ini. cuy. 4 AM dengan sangat-sangat rapi ya. Mereka bertahan hingga top 3 kali ini. Ini minimal 13 poin sudah dikantongi oleh mereka. Alpha 7 juga punya 7 poin. Ini udah luar biasa banget perolehan poin dari top 3 kita kali ini ya. Yap. Dan kita bakal lihat juga kan dari tim Alpha 7 ya. Mereka cukup enak di bagian selatan, dapetin zona cukup enak. Tapi RRQ, lihat penyebaran mereka. Ini udah mengelilingi ujung circle berempat. Ini udah nggak 1-1-2 lagi. Ini 1-1-1 cuy. 1-1-1-1. Yap. 4 orang bener-bener nge-split. Mereka bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri. Kenok nggak ganggu revive ya? Kenapa Siap bro. bukan urusan mereka lagi lah. Pokoknya mati tanggung jawab sendiri pokoknya. Oke bos.
Ini baru namanya The Real Survival ya. Solo squad. Solo squad cuy. Squad rasa solo. Dan Alpha juga kayaknya bakal ngikutin jejak dari tim RRQ. Namun lihat terstruktur banget main yang dilakuin sama RRQ. Iya, Gak rapi semuanya banget. dalam satu baris yang sama. Ibaratnya jangkauan vision dapat. Bener. Yang penting tuh mereka bisa dapat informasi dari semua arah jarum jam. Ya, kemanapun orang bergerak, mereka tahu. Akan dilempari granat lagi oleh G9. Berapa bom dia punya sih? Nebak-nebak. Baik Gak banget. tahu banyak banget dia punya. Padahal dia udah ngedrop tasnya loh. Yang ngedrop tas timnya Alpha Ring. Alpha sama si 4M nih. Oh ini dia, terlihat satu orang kepalanya gerak tadi, langsung di spray begitu aja ada granat di depan pohon, tapi dia ingin terlebih dahulu mendapatkan confirm kill. Betul, tinggal satu anggota 4AM dan juga masih ada Gitu 3 ini. anggota tim Alpha 7. Tampaknya Hasaki pengen coba masih memberikan pressure terhadap tim RRQ yang lagi menyebar split satu kali ini ya. Wah, Tidak RRQ. bertemu dengan jarak yang dekat, tapi dari tim Alpha 7 dengan 3 anggota mereka, kayaknya mereka pengen coba untuk menahan seorang G9 yang Dapat benar-benar langsung satu. ketangkap dan langsung di end Di kali end. ini. 3-3-2 kalau 4AM bisa nge-revive temennya. Ini the next level play banget sih setup dari RRQ. Iya. Nge-splitnya tuh gila banget mereka dengan posisi yang berjauhan. Kayaknya mereka udah nggak peduli kalau satu orang ke-pick, yang penting bisa dapat info musuhnya di sebelah mana. Kan Ini bilang, Hasaki ini ke spot loh sama satu player yang misal iya, tadi dari RRQ. Ini biarin lu deh. Kalau kata RRQ tadi bilang pas, lu kenok nggak gue urus ya? Oke. Iya, urusin diri sendiri. Nah, itu dia. Ke spot Oke. langsung sama Ke end Arnie. langsung sama Arnie juga. 13 Betul. poin bagi tim RRQ, 8 untuk Alpha 7 dan juga 4 untuk tim 4 Angry Men, 4 AM. Ini kalau mereka bisa dapat 15 kill, mereka udah kayak dapat WWCD 2 kali tanpa kill. Iya, kurang lebih ya. Ya, kurang lebih seperti itu perumpamaannya. 30 poin loh, gede banget loh. Gede banget untuk satu match. Ini Sangat. 15 ini WWCD-nya 15 ya, udah pakai sistem yang baru kan semenjak Betul. PMPL season 2 waktu itu. Udah nggak 20 lagi ya. Udah nggak 20 lagi. Malah Lu- menurut gua harus dikurangin lagi. 10 menurut gua. Eh 12 lah, 12. Ya. Iya, 12 atau 13 ya menurut gua. Jadi dari 13 ke 10 baru tuh 8 6 3 2 1. Sisanya 0 0 0 0. Tapi seru kali pas saya bikin turnamen yang nggak ada person point. Jadi pakai poin kill aja. Main point kill aja. Bonyok sih itu. Tapi nggak mungkin lu barbar nggak jelas juga pas. Iya nggak mungkin. Pasti pada nahan-nahan juga pasti. Kelihatan Ketangkep ternyata. kali tampaknya Arnie akan tersungkur dan tampaknya dari tim 4AM juga udah ketahuan bakal coba di finish oleh 2 tim sekaligus, tapi dari Alpha 7 langsung mengambil keuntungan dan tampaknya kali ini dari tim RRQ hanya menyisakan 1 player lagi dan kemungkinan ini akan jadi chicken untuk tim Alpha 7 kalau Beer gak bisa membalikan keadaannya. Satu knock, Beer udah ketahuan posisi dan di end dan Alpha 7 bakal Alpha jadi 7. pada game kelima kali ini. Winner chicken dinner kali ini dari tim yang baru. Gue udah mulai fokus nih. Tim yang baru untuk mendapatkan WWCD. Pertama kan? 2-2-1. Iya, 2-2-1 kan bener. Betul. 2-2. Bring me back to where we started.